pengumuman ini akan berpotensi mundur atau tidak, kalau saya lihat dari data yang ada sampai saat ini, uh, relatif untuk rekrutasi ASN ini kan yang akan diumumkan per tanggal 16 nanti. Sejauh ini dari pihak instansi masih ada beberapa instansi Pak yang belum melakukan verifikasi dan validasi soal formasi. Lalu apakah secara jadwal itu masih on time untuk bisa terselenggarakan per tanggal 16 untuk kemudian dibuka per tanggal 17? Ya, terima kasih. adalah terkait dengan progres verbal dari instansi. Ini yang memang kenapa tadi saya mengangkat isu ini, apakah pengumuman ini akan berpotensi mundur atau tidak. Kalau saya lihat dari data yang ada sampai saat ini, relatif masih sangat terbatas, atau jumlahnya yang sudah melakukan final formasi itu sangat sedikit. Jadi saya memang agak khawatir, itu sebabnya tadi kenapa saya sudah menugaskan Direktur Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Kepegawaian hari ini bersurat kepada seluruh PPK untuk melakukan percepatan verifikasi dan validasi formasi ini, dan tentu kita berharap dengan diterbitkannya surat dari Direktur PDPIK BKN itu akan mendorong instansi untuk bisa melakukan percepatan proses verifikasi dan validasi ini. Nah, saya memang kalau berbicara agak pesimis, ada potensi mundur 1-2 hari ke depan dari tanggal 16-17. Karena sampai saat ini itu masih sangat rendah instansi yang melakukan verbal terhadap formasi yang diberikan. Walaupun di dalam suratnya Pak Menpan itu sudah menjelaskan juga, kalau mereka kemudian tidak menyampaikan surat, maka dia dianggap formasi itu sama dengan yang sudah ditetapkan oleh Pak Menteri Pan-RB. Jadi ada clue juga di situ, yang kemudian agak sedikit di BKN sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh Pak Menteri Pan-RB, kemudian instansi tidak melaporkan, maka tentu saja kami menganggap formasi yang sudah diberikan oleh Pak Menteri itu sama dengan formasi yang sudah ditetapkan atau yang sudah dialokasikan dibagikan tanggal 3 Agustus yang lalu. itu Pak Maulana Pak Maulandi jawaban saya. Ini adalah gambaran formasi 2023 yang kemarin telah disampaikan oleh Pak Menteri Pan-RB. Tentu teman-teman wartawan sudah menerima informasi ini dengan baik. Instansi pusat ada formasi penerimaan untuk CPNS dan P3K. Jumlah instansi yang mendapatkan formasi sebanyak 72 kementerian lembaga, dan instansi daerah dengan jumlah formasinya 78.862 formasi. Sementara instansi daerah itu sebanyak 893.437 formasi yang tersebar di 33 provinsi dan 491 pemerintah kabupaten kota. Formasi ini bisa saja sekarang akan berpotensi berkurang. Kenapa? Karena ada kebijakan optimalisasi yang sudah dituangkan oleh Bapak Menteri Pan-RB nomor 571 terkait dengan penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja jabatan fungsional teknis yang tahun 2022 dilakukan optimalisasi sehingga tingkat kelulusannya menjadi lebih besar, dan sekarang instansi diberikan kelonggaran apakah akan mengurangi formasi karena sudah terpenuhi dari formasi kegiatan penerimaan 2022 yang lalu. Berapa nanti hasil akhir formasinya, masing-masing instansi akan menyampaikan kepada Kementerian Pan-RB yang ditembuskan kepada BKN untuk menentukan berapa besaran formasi yang nanti akan ditetapkan formasi akhir. Maksudnya formasi akhir ini kemudian penetapannya direvisi melalui sistem seleksi calon aparatur sipil negara. Jadi melalui teknologi yang sudah disiapkan oleh teman-teman di Badan Kepegawaian Negara. Nah, jika kita mendengarkan penjelasan dari Pak Harmen tadi, teman-teman ya, di mana ada potensi mundurnya jadwal atau pendaftaran seleksi CASN di tahun 2023, tepatnya untuk P3K ya, tepatnya untuk P3K. Nah, di sini sebenarnya untuk Kanrek 2 BKN Surabaya
pada tanggal 12 September membuat postingan di website resminya di mana hitung mundur CASN 2023. BKN adakan BIMTEK validasi formasi. Karena jika tidak divalidasi oleh Pemda ya, jika tidak divalidasi oleh Pemda atau Pemda tidak rampung dalam perval atau validasi formasi ini, maka itu yang membuat seleksi P3K menjadi molor. Nah, kita bisa lihat di sini pendaftaran CASN 2023 akan segera digelar pada 16 September. Ini sebenarnya 16 September pengumuman ya. Seperti tahun-tahun sebelumnya, pendaftaran dilakukan melalui portal SSCASN untuk memastikan sistem di dalamnya benar-benar matang. BKN melakukan validasi formasi sebelum diumumkan secara resmi, yaitu di portal SSCASN ini. Tugas kami adalah memvalidasi atau melakukan pengecekan dan memastikan bahwa formasi yang ditetapkan oleh Kemenpan RB sama dengan formasi yang di-entry oleh instansi daerah di SSCASN. Masing-masing kanrek bertanggung jawab atas instansi daerah di wilayah kerja masing-masing, termasuk kanrek 2 BKN Surabaya ini. Ini disampaikan oleh Nur Arifah, salah satu peranata komputer sekaligus tim validasi formasi kanrek 2 BKN. Sebelum memulai validasi, Direktorat Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara BKN menggelar bimbingan teknis atau BIMTEK validasi formasi CASN 2023 pada hari Selasa. Ini gerak cepat sekali dari kanrek 2 ini, teman-teman ya. BIMTEK yang digelar secara daring melalui Zoom meeting tersebut bertujuan untuk memaparkan teknis validasi dan menyamakan persepsi seluruh tim validasi yang tersebar di masing-masing kantor regional. Kantor regional ya. Di kanrek 2 BKN sendiri, tim validasi terdiri dari beberapa pegawai, utamanya adalah peranata komputer. Muhammad Ridwan, selaku Kepala Kanrek 2 BKN yang turut bergabung dalam BIMTEK menyampaikan, besok merupakan deadline bagi instansi daerah untuk mengentry formasi. Begitu proses entry selesai, tim validasi harus segera bekerja secara efisien dan efektif. Efisien mengingat waktu yang kita miliki terbatas, namun tetap harus efektif hasilnya. Kita usahakan zero mistake. Jadi untuk kanrek BKN 2 sendiri ini sudah gerak cepat rekan-rekan ya. Entah kalau daerah lain admin belum dapatkan informasinya. Namun jika masih ada daerah yang belum melakukan verifikasi terkait formasi ini, maka ini berpotensi jadwal P3K molor. Sebagaimana disampaikan oleh Pak Harmen, teman-teman ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.